Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan laut yang tak terbatas. Namun, bagi jutaan nelayan kecil kita, menjaga kekayaan itu tetap saga adalah perjuangan yang sangat mahal. Perkenalkan, kami dari Hevio Team UIN Alauddin Makassar membawa sebuah revolusi bagi laut Indonesia, Thermofish. Berdasarkan analisis yang kami lakukan di lapangan, permasalahan utama dalam sektor perikanan bukan terletak pada jumlah hasil tangkapan, melainkan pada penanganan pasca panen, khususnya dalam menjaga kualitas ikan melalui sistem rantai dingin. Saat ini, sebagian besar nelayan masih menggunakan es batu sebagai media pendingin utama. Namun, es batu memiliki kelemahan mendasar, yaitu tidak mampu menjaga suhu secara stabil dalam jangka waktu yang lama karena cepat mencair. Selain itu, penggunaan es membutuhkan penggantian berulang yang meningkatkan biaya operasional, serta menghasilkan air lelehan yang dapat mempercepat kerusakan tekstur ikan. Akibatnya, kualitas ikan menurun sebelum sampai ke pasar, yang berdampak langsung pada turunnya harga jual dan pendapatan nelayan. Kondisi ini menunjukkan adanya gap yang signifikan antara kebutuhan akan sistem pendingin yang stabil dan solusi yang tersedia saat ini. Mengapa sektor perikanan kita sulit melompat jauh? Masalahnya ada paradoks rantai dingin. Saat ini nelayan kecil masih bergantung pada es batu konvensional, teknologi yang tidak stabil dan sangat boros. Data menunjukkan biaya es batu menyedot hingga 30% dari total pendapatan nelayan setiap melaut. Tragisnya, fluktuasi suhu pada es batu menyebabkan kerusakan hasil tangkapan hingga 35% sebelum sampai ke darat. Ini bukan sekedar ikan yang busuk. Ini adalah hilangnya kesejahteraan nelayan kita, akibatnya fatal. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO melaporkan kerusakan termal menyebabkan kehilangan hasil laut hingga 30%. Ikan kehilangan kesegarannya, harga jatuh, dan standar ekspor sulit tercapai karena pertumbuhan bakteri yang tidak terkendali. Kerugian finansial masif. Biaya pengadaan es batu menguras 25% hingga 30% dari total biaya operasional nelayan setiap kali melaut. Kehilangan pasca panen, post-harvest loss, FAO melaporkan kerusakan termal menyebabkan hilangnya hasil laut hingga 35% sebelum sampai ke konsumen. Kegagalan standar ekspor, fluktuasi suhu di atas 5 derajat Celcius memicu pertumbuhan bakteri stamin yang menyebabkan produk nelayan tolak oleh pasar Uni Eropa dan Amerika Serikat yang mewajibkan suhu konsisten di bawah 2 derajat Celcius. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kami menghadirkan sebuah inovasi, Thermofish. Sebuah inovasi coolbox berbasis phase change material atau PCM yang dirancang untuk menjaga stabilitas suhu yang jauh lebih lama dibandingkan dengan metode konvensional. Keunggulan utama Thermofish terletak pada kemampuan PCM dalam mempertahankan suhu hingga mencapai 0 derajat Celcius selama kurang lebih dari 48 jam. Hal ini memungkinkan karena PCM memiliki sifat menyerap dan melepaskan energi panas saat mengalami perubahan fase, sehingga suhu di dalam box tidak mudah berfluktuasi. Berbeda dengan es batu yang hanya mendinginkan hingga mencair, PCM mampu menjaga kestabilan suhu secara konsisten tanpa perlu pergantian berulang. PCM bekerja dengan cara menyerap panas dan melepaskan panas. Ketika suhu meningkat, PCM akan menyerap panas. Dan ketika suhu menurun, PCM akan menjaga suhu tetap dingin. Dengan cara ini, suhu di dalam box akan tetap stabil. Pertama, presisi termal. Kami menjamin suhu stabil di angka 0 derajat Celcius hingga 48 jam. Memastikan ikan tetap berkualitas ekspor. Dan kedua, kami berhasil menekan biaya operasional harian nelayan untuk pengadaan es batu yang digunakan pada saat operasional nelayan itu sendiri. Target utama kami adalah nelayan, kemudian pedagang ikan, dan juga industri pengolahan hasil laut yang membutuhkan sistem penyimpanan dingin yang lebih efektif. Dalam menjalankan bisnisnya, Thermofish tidak hanya mengandalkan penjualan produk, tetapi juga menawarkan sistem sewa PCM dan layanan pelanggan. Selain itu, kerjasama dengan koperasi nelayan menjadi strategi distribusi yang efektif. Model bisnis ini menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan memiliki potensi keuntungan yang berkelanjutan, serta dapat berkembang dalam jangka panjang.
Dari sisi pasar, Thermofis memiliki target yang sangat jelas dan luas, yaitu nelayan sebagai pemburu utama, terutama di wilayah pesisir dan sentra perikanan. Selain itu, produk ini juga menyasar pedagang ikan, pengepul, serta industri pengolahan hasil laut yang membutuhkan bahan baku kualitas tetap segar. Potensi pasar ini sangat besar, mengingat Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan aktivitas perikanan yang tinggi. Kebutuhan akan sistem pendingin yang lebih efisien juga terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kualitas produk. Dengan strategi distribusi melalui koperasi nelayan mitra lokal serta pemanfaatan platform digital, Thermofis memiliki peluang yang besar untuk diadopsi. Dalam mengembangkan Thermofis, strategi pasar yang kami gunakan tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tetapi juga pada pendekatan berbasis kebutuhan dan ekosistem perikanan. Kami memulai dengan menargetkan nelayan sebagai pengguna utama, khususnya di wilayah pesisiran dan sentra produksi perikanan, karena mereka merupakan pihak yang paling merasakan langsung permasalahan rantai dingin. Strategi ini dilakukan melalui pendekatan komunikasi seperti bekerja sama dengan koperasi nelayan, kelompok usaha bersama, serta pengelola dermaga, sehingga proses adopsi produk menjadi lebih cepat dan terpercaya. Selain itu, kami menargetkan strategi edukasi pasar dengan memberikan pemahaman kepada nelayan mengenai pentingnya menjaga suhu yang stabil terhadap kualitas ikan dan dampaknya terhadap harga jual. Edukasi ini dilakukan melalui demonstrasi langsung penggunaan Thermofis sebagai calon penggunaan dapat melihat secara nyata perbedaan antara penggunaan es batu dan teknologi PCR. Dengan pendekatan ini, kami tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun kesadaran dan perubahan perilaku. Dari sisi distribusi, kami menggunakan strategi channel, yaitu melalui penjualan langsung, mitra reseller lokal, serta platform digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kami juga memanfaatkan kerjasama dengan koperasi nelayan sebagai pusat distribusi dan layanan, termasuk dalam penyediaan fasilitas web atau penukaran PCF dan titik-titik strategis seperti dermaga. Strategi ini memberikan kemudahan akses bagi pengguna serta meningkatkan akses operasional. Unggulan lain dari strategi pasar Thermofis adalah penerapan model layanan berbasis langganan dan sewa PCF. Dengan model ini, pengguna tidak perlu mengeluarkan biaya yang sangat besar di awal, sehingga lebih terjangkau bagi nelayan. Selain itu, sistem ini juga menciptakan jangka panjang untuk pelanggan serta menghasilkan pendapatan yang berulang bagi bisnis. Dalam jangka menengah hingga panjang, kami merencanakan ekspansi pasar. Tahap dimulai dari wilayah pesisir dengan produksi dan channel tinggi, kemudian berkembang ke sektor distribusi dan industri pengolahan laut. Dengan kombinasi strategis komunitas, edukasi, distribusi yang luas, dan bisnis yang fleksibel, Thermofis memiliki keunggulan kompetitif yang kuat dan peluang besar untuk diadopsi secara masif di pasar. Kekuatan finansial dan keunggulan kompetitif. Kami mengusung model bisnis Cooling as a Service melalui stasiun Thermohub di pelabuhan. Nelayan dapat menyewa atau menukarkan unit PCR dengan mudah. Kami juga menerapkan skema pembiayaan syariah melalui akad murabaha dan musyarakah untuk memudahkan kepemilikan alat bagi nelayan kecil. Kalau kita lihat dari sisi keuangan, Thermofis ini sebenarnya punya kekuatan bukan hanya di angka pendapatan yang besar, tetapi di cara menghasilkan uang yang berulang dan stabil. Dari proposal, total pendapatan mencapai 1,957 miliar. Yang menariknya, sebagian besar justru tidak hanya berasal dari penjualan produk, tetapi juga dari layanan seperti charger dan sewa PCR. Ini artinya setiap pelanggan yang sudah masuk tidak hanya beli sekali, tetapi akan terus menghasilkan pendapatan ke depannya. Kalau kita tarik ke titik impas atau break even point, secara sederhana bisa dipahami bahwa bisnis ini tidak perlu menjual seluruh target untuk memulai untung dengan asumsi biaya sekitar 60% dari pendapatan. Titik impas juga bisa tercapai di sekitar 1,5 miliar. Artinya, setelah melewati angka itu, setiap penjualan berikutnya sudah masuk ke dalam keuntungan. Ini menunjukkan bahwa margin bisnisnya cukup sehat dan tidak terlalu berat di biaya.
juga. Jadi, kalau disimpulkan, kekuatan utama Thermofis bukan hanya di produknya yang inovatif, tapi juga di model bisnisnya yang menghasilkan pendapatan berulang, biaya yang masih terkontrol, serta potensi keuntungan yang cepat dan terus tumbuh. Inilah yang membuat Thermofis layak tidak hanya untuk dijalankan, tetapi juga untuk dikembangkan dalam skala yang lebih besar. Dengan demikian, Thermofis bukan hanya sebuah produk, tetapi solusi untuk meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi perikanan di Indonesia. Saatnya meninggalkan metode lama, beralih ke metode baru masa depan yang lebih hijau dan sejahtera. Thermofis, revolutioning cold change integrity, empowering every fisherman.